Oke, selamat pagi Dr. Yuda. Selamat pagi Patricia. Selamat pagi. Ya, selamat malam Mariati dan Ake. Aku. Oke. Hari ini kita ada di Zoom dan juga begitu pula kita live di YouTube. Dan kalau ada pertanyaan di bawah ada chat ya, chat atau di YouTube mungkin di bagian kanan ya. Jadi kalau saya minta agar pembicara bicara dulu, sehabis itu baru tanya jawab. Saya minta Ami Mariati untuk membantu saya sebagai co-host. Silakan. Oke, saya mungkin bakal share ini ya, screen. Tapi terlebih dulu selamat malam buat teman-teman yang ada di Amerika dan juga selamat pagi buat yang berdomisili di Indonesia. Salam dari San Francisco. Terima kasih buat Pak John dari Kabari News yang telah memberikan fasilitas untuk virtual meeting malam ini ya. Kali ini Kabari News bekerja sama dengan organisasi Alzheimer Indonesia, terlebih lagi Alzheimer Indonesia San Francisco Chapter, yang bertujuan membahas masalah yang sedang kita hadapi bersama nih dalam masa COVID-19 pandemic. Salah satu yang kita tahu adalah satu dampaknya adalah ini merubah semua tatanan harian kita sehari-hari, di mana kita harus stay at home, work from home, dan kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus jaga jarak, yang istilahnya sekarang adalah social distancing. Nah, ini yang menarik karena kata social distancing ini agak-agak bisa kasih salah kaprah juga. Itu yang bakal kita bahas malam ini. Tema utamanya adalah bagaimana untuk tetap social connected pada saat kita diharuskan physical distancing. Nah, untuk pembicaranya kali ini kita mengundang pakar dari Indonesia di bidang brain neurology yang juga menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Dr. Yuda Turana. Selamat pagi, Dr. Yuda. Selamat pagi, Nang. Selamat malam di San Francisco. Salam kenal buat semua. Oke. Dr. Yuda ini juga aktif di organisasi Alzheimer Indonesia. Saya akan share sedikit screen saya. Oke, hold on. Oke, so malam ini kita akan membahas tentang social connected when physical distancing. Saya sudah memperkenalkan Dr. Yuda barusan. Beliau juga selain beberapa tulisan research beliau yang saking banyaknya saya juga nggak tahu. Beliau juga menulis beberapa buku yang bisa didapatkan di toko buku di Indonesia yang sangat membantu untuk pengenalan kita terhadap demensia, Alzheimer, tentang kesehatan otak. Beberapa tema yang bakal kita bahas malam ini adalah apakah social distancing dan social isolation, atau juga dengan teknologi apa yang bisa membantu dalam kondisi kita seperti ini sekarang, dan bagaimana kita memfilter berita-berita yang ada yang kita dapatkan. Karena kalau kita lihat berita 24/7 itu bikin overwhelm, meskipun sebenarnya penting, tapi bagaimana kita memfilternya. Terus kemudian juga bagaimana, ini khususnya untuk para orang tua dan lansia, bagaimana mereka menghadapi situasi seperti sekarang. Nanti setelah Dr. Yuda memberikan keterangan ini, kita memberikan kesempatan untuk Q&A. Jadi untuk kalian yang ada di Zoom bisa menulis pertanyaannya di chat room, atau juga melalui YouTube Live yang bisa diakses melalui kabarinews.com/video. Oke, selain Dr. Yuda, kita juga kedatangan guest speakers dari Alzheimer Indonesia di Indonesia. Pertama adalah Mbak Patty atau Mbak Patricia dari sebagai Executive Director Alzheimer Indonesia. Selamat pagi Mbak Patty, makasih udah hadir di sini. Dan juga kita ada saya sendiri, Mariati Paham, dan ditemani sobat saya Ake sebagai perwakilan dari Alzheimer Indonesia San Francisco Chapter. Oke, mungkin sekarang saya bisa kasih kesempatan ini kepada Mbak Patty untuk menerangkan sedikit tentang Alzheimer Indonesia sendiri itu, ya. Oke. Silakan Mbak Patty.
Oke, thank you. Kanang, selamat pagi dari Jakarta, Indonesia. Selamat malam buat teman-teman di San Francisco. Terima kasih kesempatannya pada Alzheimer Indonesia untuk bisa sharing sedikit mengenai apa sebenarnya Yayasan Alzheimer Indonesia adalah kami sebuah yayasan non-profit yang bergerak untuk membantu para orang dengan demensia dan juga para caregivers, dan tujuan kami adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi kami punya beberapa kegiatan dan beberapa program terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan para caregivers. Dan ALZI sendiri berdiri di tahun 2013, foundernya adalah Diwai Suharya. Kami didukung oleh berbagai pihak, kemudian sektor swasta, media, komunitas, dan berbagai macam relawan dari berbagai macam latar belakang, termasuk dokter juga yang menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya social distancing tersebut. Saat ini di Indonesia kami tersebar di 11 kota besar, dan ada 5 kota di luar, satunya di San Francisco. Jadi thank you untuk Kak Nang dan Kakak yang selalu support kegiatan-kegiatan ALZI. Nanti mungkin untuk lebih detailnya kegiatan yang di San Francisco dan bagaimana bergabung untuk menjadi relawan nanti akan dijelaskan selanjutnya. Saya cuma pengen highlighted beberapa program yang kami punya di Indonesia. Jadi kami mempunyai 3 pilar besar, yaitu communication and community support, education and outreach. Untuk communication and community support, kita punya meeting di mana kami memberikan dukungan dan support pada para caregivers berupa edukasi dan topik-topik yang menarik setiap bulannya, setiap Sabtu pertama di dalam bulan. Jadi melalui topik-topik yang kami bagikan ini, kami berharap para caregivers ini bisa mendapat pengetahuan yang lebih. Kemudian kita punya sesi konseling, bagaimana kami ingin menjembatani bagi para caregivers yang merawat orang dengan demensia atau merawat keluarga atau parents yang mempunyai dengan demensia itu agar tidak burn out. Dan selain itu kami juga punya beberapa training. Salah satunya adalah training bagaimana kami melatih para caregivers untuk lebih bisa bagaimana merawat ODD itu dengan baik dan benar. Selain itu kami juga punya outreach, kita punya World Alzheimer Month, kita punya beberapa charity concert, kemudian ada film festival, kita punya virtual run, jadi beberapa kegiatan yang kita lakukan setiap bulan September di World Alzheimer Month. Intinya adalah Alzheimer Indonesia hadir untuk memberikan dukungan, untuk memberikan support kepada para caregivers dan orang dengan demensia. Demensia itu, merawat orang dengan demensia itu tidaklah mudah, butuh suatu skill, butuh suatu kesabaran, dan kami ingin hadir untuk meringankan beban para caregivers dengan berbagai macam program yang kami punya. Dan mungkin itu dari saya dari Jakarta. Untuk kegiatan-kegiatan di San Francisco mungkin saya serahkan ke Kak Nang dan Kak. Thank you. Oke, makasih Mbak Peti. Oke, saya bakal menjelaskan sedikit tentang ALZI di. Oke, saya kembali lagi ya Pak share. Oke. So saya menjelaskan sedikit tentang ALZI San Francisco chapter. Untuk ALZI San Francisco chapter ini terbentuk kurang lebih tahun kemarin ya, tepatnya 2019. Ini berinisiatif dari karena Diwai Suharya, pendiri ALZI ini adalah sobat saya dari 30 tahun yang lalu, dan beliau juga kira-kira 5 tahun yang lalu ya Mbak Peti ya, 5 tahun yang lalu Diwai membentuk 6 tahun yang lalu membentuk Alzheimer Indonesia dengan latar belakang
pengalamannya sendiri mengasuh sang ibu kandung yang memiliki Alzheimer. Kemudian Dewey juga menulis buku yang sangat menginspirasi, judulnya Ketika Ibu Melupakanku. Setelah berkomunikasi panjang lebar, kami setuju untuk melebarkan sayap ALZI Indonesia di Amerika. Dengan itulah kita membuka ALZI cabang San Francisco. Beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, ini tahun lalu ketika Dewey Suharya sempat mampir ke San Francisco Bay Area, kita mengunjungi Pak Onjen di San Francisco, memperkenalkan tentang organisasi ALZI, tentang adanya ALZI San Francisco, dan juga kita mengunjungi beberapa senior center dan juga ada care home untuk Alzheimer di San Francisco sebagai studi banding. Kemudian juga kita berpartisipasi dengan program Field Tour Run yang diinisiatifkan oleh ALZI Pusat di Indonesia. Pada saat ini AKE bekerja sama dengan Indo Runners USA. Jadi kita juga menyebarkan tentang informasi tentang ALZI, tentang 10 gejala demensia. 10 sign, kita membagikan kartu-kartu itu. Kemudian ini tahun sebelumnya 2018 ketika Dr. Yuda sempat mampir ke San Francisco Bay Area, beliau dengan baik hati sharing ilmu kepada beberapa komunitas Indonesia di sini. Salah satunya ke PSI dan juga ada beberapa grup Indonesia di East Bay. Semoga untuk kedepannya ada kesempatan buat Dr. Yuda atau enggak Mbak Peti atau siapa yang bisa datang ke San Francisco untuk berbagi ilmu. Nah, untuk kegiatan, ini terakhir akhir tahun kemarin kita bergabung dengan seluruh Korwil koordinasi wilayah ALZI di Bali. Kita bergabung secara virtual. Ini cukup menarik. Untuk program tahun ini kita juga masih ingin terus bekerja sama dengan kelompok organisasi Indonesia yang ada di San Francisco Bay Area atau di seluruh Amerika, dan juga kita ingin mengadakan webinar seperti ini lebih rutin untuk masyarakat kita di sini dengan mengundang para narasumber dari ALZI Pusat atau dari manapun. Kita juga salah satu program yang ingin kita lakukan juga ke depannya mengikuti ALZI di Indonesia yang mengadakan rutin caregiver meeting. Tapi sebelum ke situ, kita ingin mengundang ada ahlinya, yaitu Ibu Nilanjana yang tinggal di San Francisco Bay Area sebagai pakar DCS, Dementia Care Skill, untuk memberikan kayak training khusus buat kita ya. Kemudian yang menariknya kita pengen memperkenalkan yang namanya Poco-Poco Ceria. Ini yang bakal nanti bagian teman saya Ake akan menjelaskan lebih detailnya karena ini menarik sekali dengan latar belakang penelitian dan sebagainya yang bisa membantu mengurangi gejala demensia. Nggak panjang lebar, saya pengen mengundang teman-teman yang ada di Amerika, khususnya San Francisco Bay Area, untuk bergabung dengan saya dan Ake untuk sebagai volunteer karena akan banyak kegiatan-kegiatan menarik di dalamnya. Apakah bakal untuk menggalakkan poco-poco atau enggak mengadakan caregiver support, something like that. Untuk berikutnya bisa menghubungi saya sendiri, ada email di sini, nama saya Mariati Paham, dan kemudian ada Ake juga, atau bisa masuk ke Facebook page kita, yaitu facebook.com/alzisf. Demikian saya penjelasan singkat untuk ALZISF. Saya sekarang berikutnya akan memberikan tempat ini untuk Ake yang akan menjelaskan tentang apa tuh Poco-Poco Ceria tuh. Saya akan memperkenalkan kegiatan-kegiatan rutin chapter yang akan kami perkenalkan di San Francisco. Di antaranya adalah raising awareness dengan meningkatkan kepahaman kita tentang Alzheimer dan demensia, termasuk risk reduction, yaitu faktor-faktor yang mengurangi demensia, yang semuanya tujuannya adalah untuk membentuk grup caregiver untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, terutama di lingkungan kita sendiri, Indonesia dan diaspora Indonesia. Lalu apakah itu risk reduction? Sekarang saya ada slide tentang yang tadi udah
udah disinggung poco-poco, apa udah hubungannya poco-poco dengan risk reduction. Mungkin harus di ini ya. Slideshow. Bisa nggak ini? Slideshow kelihatan nggak? Oke. So, start slideshow. Oh, mau ya? Maaf, ini ada. Dari awal. Gimana ini kalau dari awalnya gimana ya? Pak John bisa Oke. Ini bisa. Ya, jadi poco-poco ceria itu adalah ciri khas dari ALZI Indonesia. Jadi balik lagi ke risk reduction, apakah faktor-faktor resiko demensia? Ada banyak yang menjadi resiko demensia, ada 2 resiko yang tidak bisa diubah, yaitu usia dan genetik. Tapi masih banyak faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Kuncinya yaitu pokoknya yang baik untuk jantung, baik untuk otak. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu contohnya gaya hidup sehat seperti menjaga kesehatan jantung, sirkulasi darah, aktif bergerak berolahraga, mengkonsumsi gizi seimbang, menstimulasi otak, juga bersosialisasi dan beraktivitas positif. Beraktivitas olahraga bisa dimulai dari yang ringan-ringan dan perlahan-lahan ditingkatkan. Lalu aktivitas yang bagaimana yang baik? Jadi kita ada beberapa cara yang baik untuk tetap aktif dengan berolahraga seperti kombinasi aktivitas yang membuat Anda bergerak dan olahraga yang memerlukan kekuatan otot. Yaitu berapa lama kira-kira ya dianjurkan untuk aktif berolahraga, yaitu 150 menit seminggu, 2 jam setengah ya seminggu. Tipe aktivitasnya sedang seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Nah, keluarga besar ALZI Pusat di Indonesia punya kegiatan yang aktif, yang menarik, yang berupa olahraga ini, gerakan tarian yang asalnya dari Indonesia Timur, yang bernama Senam Poco-Poco Ceria, singkatan dari cerdik dan ceria. Apa spesialnya dari Senam Poco-Poco Ceria ini? Senam poco-poco ini membuat Anda aktif berolahraga, juga membuat jantung Anda sehat, dan juga mengurangi resiko demensia. Seperti tadi ya, apa yang baik buat jantung, baik juga buat otak. Jadi poco-poco ceria ini ada 4 gerakan khusus yang sudah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi resiko demensia pada pasien type 2 diabetes with mild cognitive impairment. Pasien yang melakukan senam poco-poco ceria selama 30 menit 2 kali seminggu dapat meningkatkan kemampuan eksekutif sebesar 37,5% dibandingkan dengan pasien yang melakukan olahraga standar. Ini dia penelitian ilmiahnya yang dilakukan pada tahun 2014 oleh seorang psikiatris yang telah membuktikan bahwa senam poco-poco ceria dapat menjadi intervensi yang mempunyai nilai aerobik dan terbukti bisa meningkatkan atau menjaga fungsi eksekutif, termasuk kontrol pikiran dan kontrol diri. Sumber-sumber dari slide hari ini. Nah, ini dia. Setelah penelitian tersebut, poco-poco ceria dipopulerkan oleh kelompok SMA Poco-Poco Nusantara di Jakarta pada tanggal 28 November 2015 dan mereka meraih juara 1 tingkat nasional, meraih Piala Ibu Negara RI Republik Indonesia untuk kategori 50 tahun ke atas. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan poco-poco ceria ini, salah satu usaha untuk
risk reduction ya, aktivitas untuk risk reduction di komunitas Indonesia di San Francisco. Besar harapan kami teman-teman semua akan bergabung dengan mempelajari Poco-Poco Ceria ini, yang gerakannya bisa kita lihat di YouTube. Link untuk gerakan Poco-Poco Ceria ini bisa dilihat di Facebook page Alzi SF. Kita udah post di situ. Terima kasih. Jangan maklum dengan pikun. Saya kembalikan lagi ke Margarti. Oke, thank you Ake. Bentar, tunggu sampai. Oke, sekarang kita mulai aja tema utamanya, yaitu dengan Dr. Yuda. Silakan Dr. Yuda. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk yang di Jakarta dan selamat malam untuk yang di San Francisco dan LA. Sambil saya mungkin memperkenalkan diri dan penghantar, boleh dibantu oleh Pak John men-sharekan PPT saya. Mohon maaf karena dari saya ada problem. Tetapi sekali lagi semoga yang hari ini semua dalam keadaan sehat gitu ya, dan aman-aman di rumah. Memang sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Nang, bahwa ini satu situasi yang global, artinya yang di San Francisco, di LA, di Indonesia, di pelosok manapun mengalami hal yang sama, di satu peristiwa yang kita sebut pandemik begitu. Tentu kita tahu semua persoalan dari pandemik ini, kita sebenarnya bicara infeksi, tetapi yang menyangkut masalah fisik sebenarnya. Tetapi mungkin pada bahasan kali ini kita melihat bagaimana dampaknya juga secara psikis. Meskipun nanti silahkan diskusi kita bisa ke sana dan ke sini, karena memang segala informasi penuh dinamika mengenai COVID-19 ini gitu ya. Gejalanya mungkin khususnya karena kita bicara nanti pada kelompok umur tertentu, hari ini kita bicara pada lansia, dari mulai misalnya gejalanya yang tidak spesifik, tetapi juga dari aspek kesehatan otaknya, dari aspek psikisnya. Nah, nanti pada presentasi ini saya akan membahas beberapa hal yang mungkin beberapa slide sengaja saya dapatkan dari apa yang dicoba ditingkatkan awareness-nya dari Kementerian Kesehatan maupun dari berbagai lembaga lainnya, gitu ya. Tetapi beberapa mungkin saya coba sharekan berbagai dampak yang bisa timbul, gitu ya, bukan hanya pada kelompok yang terkena artinya terinfeksi, tetapi khususnya adalah pada orang yang sehat, gitu. Dari aspek mungkin aspek global brand health-nya, dari masalah kesehatan secara umumnya. Boleh Pak John slide berikutnya? Ya, ini slide yang mungkin berulang-ulang kita lihat, begitu ya, bahwa penyebaran COVID kita tahu semua karena virus sudah lintas negara, gitu ya, dan sudah Indonesia sudah lebih dari 2.000, gitu ya, di Amerika mungkin lebih banyak, dan gejala klinisnya ini kita sudah tahu semua, begitu ya, ada demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan persoalannya yang letih lesu ini bukan hanya karena COVID, bisa karena sebab yang lain. Saya sendiri sebagai praktisi masih praktek di rumah sakit saat COVID ini, gitu ya. Khususnya pada orang tua, pertanyaannya kenapa sih kok ada neurologi di sana? Karena seringkali karena gejalanya khas, seorang yang lanjut usia datang ke misalnya ke neurologi, mungkin keluhannya hanya dizziness, gitu ya, hanya pusing dan letih lesu, gitu. Ternyata kita periksa saturasi oksigennya misalnya menurun, gitu. Di konsul ke dokter jantung tidak ada problem dari jantung, ternyata pada waktu difoto dia ada infeksi di paru, baru kita curiga dia sebagai suspek daripada corona. Nah, itu salah satu contoh gejala yang tidak spesifik pada orang tua, gitu.
Dan bersyukurnya saya sebagai dokter, artinya sudah antisipatif, saya memakai masker, memakai pelindung diri gitu. Tapi saya membayangkan kalau lansia ini sebelum ketemu saya, di rumah ada cucunya ada 2 gitu ya, kemudian juga ada, orang lain di sana, ada anaknya gitu ya. Karena sekarang, stay at home, semua kumpul di rumah gitu. Jadi artinya, saya ketemu dengan pasien tetapi saya sudah proteksi diri, tetapi belum tentu dengan ada yang pasien di rumah. Artinya gejala sangat tidak khas gitu. Tetapi yang perlu diingat bahwa memang kalau di era pandemik ini, kalau ada yang demam, batuk pilek, ada, sakit tenggorokan, kemudian juga apalagi ada sesak nafas, itu harus dianggap corona dulu sampai terbukti bukan, gitu. Boleh slide selanjutnya, Pak John. Slide, oke. Nah, iya, siapa sih sebenarnya orang yang beresiko tinggi gitu ya? Di slide ini mungkin belum keluar, tetapi memang ada kelompok-kelompok orang yang, beresiko tinggi untuk, penyakit bertambah parah atau sampai ke tingkat mortalitas, kematian gitu ya. Saya tidak keluar, tetapi saya mau sampaikan, beberapa kelompok yang beresiko tinggi ini, misalnya seseorang yang pertama adalah yang penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Bukan karena coronanya menyebabkan kerusakan jantung, tetapi saat terkena corona, penyakit bertambah berat, itu komplikasi akan lebih berat pada seorang yang sudah premorbid, ada sakit jantung misalnya. Kemudian juga mungkin banyak diberitakan juga tentunya karena corona mengenai paru, itu pada orang yang sebelumnya predisposnya sudah ada sakit paru yang kronik, seperti asma misalnya, tentu akan beresiko perburukan yang lebih besar. Gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin yang agak sekarang banyak didiskusikan adalah hipertensi gitu ya. Pada seseorang yang hipertensi itu resiko kematiannya besar gitu, meskipun nanti banyak hal yang harus didiskusikan. Misalnya karena corona kan banyak mengenai orang tua dan ternyata 60-70% orang tua hipertensi gitu. Jadi apakah ini memang karena umurnya atau memang karena penggunaan obat antihipertensinya gitu yang diduga memang katanya corona ini masuk ke jalur yang sama yang disebut dengan ACE gitu ya, tapi saya tidak bahas di sini. Itu yang menimbulkan resiko kematian pada pasien hipertensi itu lebih besar. Dan yang sangat terkait dengan hari ini tentunya adalah faktor usia. Sama seperti demensia sendiri sebetulnya, saat usia bertambah, resiko penuaan di organ itu makin besar, demensia risiko tinggi, tetapi juga penurunan fungsi organ lain, dan juga termasuk sistem imunitas kita gitu. Jadi artinya seseorang yang makin usia nambah, resiko imunitas menurun, resiko untuk tingkat kematian lebih besar. Bisa karena usianya sendiri, tetapi usia juga yang terkait dengan penurunan fungsi organ dan saat usia bertambah juga seringkali ada komorbiditas lain dan adanya kerusakan organ lain seperti misalnya sakit jantung, tadi hipertensi, gitu. Dan pada orang yang tentu yang diabetes gitu ya, dan dijelaskan karena pada yang diabetes cenderung imunitas menurun dan sama seperti bakteri dan virus itu satu lingkungan yang cukup baik kalau gulanya tinggi begitu. Nah inilah kelompok-kelompok yang beresiko tinggi terkena corona dengan mortalitas yang cukup tinggi. Gitu. Boleh slide berikutnya, Pak John? Oh ini yang sudah keluar gitu. Tadi saya sampaikan ada cardiovascular disease, diabetes, ada chronic respiratory disease, ada hypertension, ada cancer juga termasuk dan juga immunocompromised gitu ya. Pada orang yang malnutrisi misalnya itu juga termasuk resiko tinggi. Gitu. Lanjut. Nah ini selain tadi penyakit juga usia, semakin usia tinggi kita lihat resiko kematian itu cukup besar.
Lanjut. Oke. Nah, ini juga slide yang sering mungkin sudah dilihat berulang-ulang bahwa eh, penyebarannya itu bisa melalui tetesan yang masuk ke dalam mata, hidung, dan mulut, terkena air liur pada orang yang sakit dan menempel pada benda, kemudian menyentuh akhirnya ya karena penularan karena kita menyentuh wajah dari tangan yang mungkin tidak higienis dan juga di sini sebaiknya jarak 2 meter dari orang yang sakit batuk dan bersin gitu. Nah, ini menjadi hal yang sebenarnya kelihatannya sederhana, tetapi kenapa penyebaran terus terjadi gitu. Karena seringkali yang saya sampaikan, itu kita tanpa sadar menyentuh daerah wajah kita, mata kita, gitu ya. Dan kalau kita bicara pada orang tua, lansia dengan gangguan kognitif, itu akan lebih sulit lagi gitu. Bukan hanya soal edukasi karena fungsi kognitifnya menurun, juga lupa tentang berbagai hal ini, tetapi juga pada pasien demensia itu lebih banyak sebenarnya cenderung untuk memegang wajah, memegang mengusap mata begitu ya, memegang sudut bibir, itu jadi akan lebih beresiko terlepas dari masalah imunitas yang menurun gitu. Lanjut. Nah, ini juga mungkin berulang-ulang sering kita lihat slide-nya, berbagai hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah corona gitu. Nah, yang sering saya sampaikan, mungkin kita bisa belajar dari banyak kasus yang sudah terjadi begitu ya. Sebenarnya mungkin juga banyak orang yang sudah terpapar, tetapi banyak yang akhirnya juga tidak harus terjadi penyakit gitu ya, selama kekebalan tubuh itu sangat baik gitu. Misalnya saja pada satu ruangan ada seorang yang terkena influenza begitu. Mungkin saja pada 10 orang ini terpapar influenza begitu. Tetapi sebenarnya yang akhirnya terjangkit influenza mungkin bukan 10-10-nya, tetapi hanya 2 atau 3 orang. Kenapa yang 7 tidak terkena misalnya? Bukan soal terpapar atau tidak, tetapi karena kekebalan tubuh yang baik. Jadi selain mungkin pencegahan secara internal, kekebalan tubuh harus ditingkatkan. Di sini ada tutup masker, itu kalau di Indonesia bagi yang eh, semua orang gitu ya, artinya sudah dianjurkan saat ini untuk keluar rumah menggunakan masker gitu ya. Pada lansia jangan lupa untuk banyak minum air gitu ya, dan juga jaga kebersihan lingkungan tadi, selalu cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Ini yang lebih dianjurkan dibandingkan dengan desinfektan. Desinfektan itu lebih untuk kepraktisan saja gitu, karena kita kesulitan kalau di jalan mencari sabun dan air begitu ya. Tetapi kalau memungkinkan itu dengan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir gitu ya. Lanjut dulu, Pak John. Nah, inilah kita masuk ke physical distancing. Ini pun juga satu topik yang sering diulang-ulang gitu ya. Prinsipnya adalah menjaga jarak antar manusia gitu ya. Meskipun saat ini tidak disebut sebagai penyebaran lewat airborne, itu seperti misalnya penyakit influenza yang lain, tetapi tetap kalau bersin itu bisa sampai 3 meter begitu ya, droplet menular begitu ya. Artinya tetap menjaga jarak ini menjadi hal yang utama, at least katanya 1 meter, 2 meter lebih bagus, tetapi makin jauh kan akan terjadi bukan physical distancing, social distancing gitu ya. Kemudian mengurangi bepergian keluar rumah dan tempat yang ramai, ini menjadi tantangan tersendiri nanti kalau khususnya pada lansia yang terbiasa melakukan rutin berkumpul dengan teman-temannya. Tetapi memang pada saat ini hal yang mungkin harus dilakukan adalah menganjurkan dengan sangat untuk mengurangi bepergian keluar rumah.
tidak berjabat tangan dan bersentuhan, dan kita tahu semua hampir semua sekolah sekarang, tempat kerja, dan termasuk kita hari ini menggunakan teknologi online. Lanjut dulu, lanjut. Nah, ini hampir sama. Lanjut dulu. Lanjut. Mungkin saya perkenalkan juga. Saya nggak tahu di San Francisco dan di LA, tetapi istilah-istilah ini yang setiap hari gitu ya, yang kita sering dengar begitu. Ada OTP, ODP, PDP, kemudian ada yang terkonfirmasi begitu. Setiap hari kita dengar ini, mungkin saya perkenalkan juga bahwa beberapa istilah ini mungkin menjadi familiar, tetapi mungkin istilah ini terkait mungkin langsung dengan apa yang harus dilakukan sebenarnya. Misalnya, kalau untuk yang konfirmasi pada slide yang di bawah, itu apa yang dimaksud dengan konfirmasi? Itu pasien yang sudah terinfeksi COVID dan pemeriksaannya sudah terkonfirmasi, sudah positif, begitu ya. Kemudian kalau yang PDP, itu yang kalau di Indonesia saat ini mungkin kita masih agak sulit untuk mencari pemeriksaan diagnosisnya dengan swab dan rapid test begitu ya. Artinya ini orang yang gejalanya udah mengarah ke sana, tetapi belum ada hasilnya atau belum terkonfirmasi. Artinya belum dilakukan pemeriksaan karena swabnya mungkin belum dilakukan, atau sudah dilakukan tapi hasil belum ada. Gitu. Ini masuk istilahnya disebutnya pasien gitu ya, dalam pengawasan. Dan ada yang disebut dengan ODP, itu hampir sama dengan PDP, tetapi gejala ringan gitu ya, karena apalagi pada lansia kadang-kadang di awal-awal gejala tidak spesifik gitu. Bahkan di orang muda pun juga karena sekarang gejala nggak spesifik. Tadi saya contohkan di awal-awal masuknya dengan dizziness atau dengan vertigo. Tetapi penyebab vertigonya ternyata dia ada hipoksia, ada kurang oksigen. Kurang oksigennya ternyata bukan karena jantung, tapi pas diperiksa ada infeksi paru. Meskipun tanpa ada demam dan batuk bukan menjadi gejala yang dominan gitu. Karena saat waktu awal datang mengeluh utamanya adalah vertigonya. Setelah ditanya ulang-ulang baru katanya ada batuk sedikit-sedikit. Kemudian orang tanpa gejala gitu, jadi yang tanpa sengaja kontak dengan yang udah terkonfirmasi begitu ya, dan baru tahu juga setelah tahu, bahkan kalau di Indonesia mungkin situasi sama di negara lain gitu. Loh kok tetangga yang kemarin kita pesta bareng-bareng kok meninggal gitu ya, dengan demam tinggi, sesak sebelumnya, waduh ternyata saya sempat salaman sama dia gitu, itu masuk di OTP gitu. Boleh slide berikutnya? Saya coba rangkum sebenarnya di slide berikutnya. Saya coba buat tabel untuk merangkum agar lebih sederhana. Di sini ada istilah tadi, orang tanpa gejala, ada ODP, orang dalam pengawasan, ada PDP, PDP istilahnya pasien dalam pengawasan, ada yang sudah terkonfirmasi. Nah, intinya adalah baik keempat jenis kelompok ini yang OTG, ODP, PDP, konfirmasi, semuanya ada riwayat kontak gitu. Pasti ada riwayat kontak. Nah, yang membedakan nanti di masalah ada gejala atau enggak dan sudah dilakukan diagnosis atau belum gitu. Yang disebut dengan diagnosis yang dilakukan swab, atau saya masukkan di sini rapid test juga saya masukkan di sini gitu. Jadi sekali lagi antara OTG, ODP, PDP, konfirmasi semuanya sama, ada riwayat kontak. Yang membedakan adalah ada gejala dan sudah dilakukan pemeriksaan diagnosis atau belum. Misalnya pada OTG tadi, dia riwayat kontak ada di kasus yang loh tetangga saya kok meninggal gitu misalnya, gitu ya. Ternyata tetangga saya itu meninggal di rumah sakit, ternyata isunya dia udah didiagnosis sebagai COVID gitu. Nah itu masukkan ke orang tanpa gejala gitu. Nah baik OTG, ODP, PDP, konfirmasi sebaiknya karena ada riwayat kontak, bila mungkin setidaknya harus dilakukan rapid test sebenarnya. Ini. Karena kan udah ada riwayat kontak meskipun tanpa gejala. Tanpa gejala bukan berarti tidak terinfeksi,
tanpa gejala bukan berarti tidak menularkan. Kemudian ada yang disebut dengan tadi ODP, ada kontak dan ada gejala ringan. Nah ini, aduh, ternyata saya datang ke pesta itu dan di pesta itu ternyata ada Bapak A atau Bapak B yang dirawat saat ini di rumah sakit. Nah, cerita-cerita seperti itu sering saya dengar di Indonesia gitu. Masalah yang datang saat di pesta itu bukan 10 orang, ada 100 orang misalnya. Nah, jadi yang 100 orang yang salaman tadi sebutnya OTG, orang tanpa gejala. Karena kawinan kan salaman semua, apalagi kalau yang ternyata terkenanya adalah misalnya yang punya pestanya. Tapi yang ODP, mungkin dari 100 itu ada 10 yang tiba-tiba batuk-batuk ringan gitu, kok tiba-tiba demam sumbang gitu ya. Itu jangan-jangan dia ODP gitu. Orang dalam pengawasan artinya dia gejalanya nggak berat, tapi juga mungkin dalam situasi sekarang di Indonesia masih mencari-cari mengenai rapid test dan swab belum dilakukan gitu. Kemudian PDP, kalau yang PDP udah jelas, tadinya kok cuma batuk-batuk aja, sekarang udah mulai sesak gitu, yang udah ada demam, sesak, dan riwayat kontak cukup jelas gitu. Dan pada akhirnya ya memang PDP ini kalau dicek, diperiksa swab misalnya positif, dia akan kasus yang disebut terkonfirmasi COVID. Nah, lalu di kolom terakhir, apa yang harus dilakukan gitu ya. Sebenarnya apapun statusnya, mau OTG, ODP, PDP, konfirmasi, intinya adalah isolasi diri gitu. Tinggal isolasi dirinya di rumah, di rumah sakit gitu. Tentu rumah sakit bukan tempat yang baik untuk tinggal sebenarnya sih, kecuali terpaksa. Saya bilang kecuali terpaksa di situasi pandemi gitu. Apa yang disebut dengan terpaksa? Ya kalau ada sesak yang berat, kemudian kalau nggak ada tempat lagi untuk isolasi diri gitu. Di situasi tertentu isolasi diri mungkin rumah dengan kamar yang jumlah sedikit ya dengan kondisi yang berat ya sebaiknya di rumah sakit. Tetapi kalau ringan mau yang tadi OTG orang tanpa gejala tetapi positif misalnya di rapid test atau swabnya positif ya isolasi diri gitu ya. PDP sama juga kalau ringan isolasi diri gitu. Konfirmasi juga sama, kalau ringan ya isolasi diri di rumah. Nah, dalam konteks lansia tantangannya bukan soal hanya diagnosisnya, tetapi juga persoalan setelah diagnosis gitu. Satu kesulitan mencari rumah sakit, gitu ya. Tidak semua rumah sakit. Ini situasinya di Indonesia. Mohon maaf, saya nggak terlalu paham situasi di LA maupun di San Francisco, gitu ya. Pada hanya rumah sakit khusus yang merawat dengan COVID positif itu yang pertama. Kemudian kedua, isolasi diri pada pasien lansia di rumah sakit itu akan menjadi challenge sendiri gitu ya. Perawatannya akan sulit gitu ya, apalagi kalau dengan demensia begitu. Bayangkan yang disebut isolasi diri di ruangan sendiri begitu ya. Keluarga tidak mungkin juga kebijakannya tidak boleh masuk begitu ya, hanya perawat dengan itu pun juga dengan APD yang sangat lengkap gitu. Jadi didampingi oleh mungkin bagi orang demensia itu bukan manusia gitu, semacam robot ada di dalam begitu ya. Karena dengan masker, dengan apa yang belum pernah dilihat seumur hidupnya, itu kan menjadi challenge sendiri gitu. Jadi sekali lagi isolasi diri itu berlaku untuk semuanya gitu. Yang membedakan adalah kapan ke rumah sakit kalau gejalanya berat gitu, atau tidak memungkinkan isolasi diri di rumah karena tinggal sendiri dan mungkin nggak ada support sistemnya begitu. Mungkin kita lanjut dulu slide berikutnya. Nah, ini beberapa hal, silakan nanti sambil kita berdiskusi. Sebenarnya cukup sederhana bahwa yang kita bahas sekarang hari ini sebenarnya dalam konteks kesehatan otak. Bagaimana sih socially connected saat ada physical distancing? Karena persoalan COVID, saya lihat saat kita melihat angka ribuan atau puluhan ribu bahkan jutaan begitu ya kalau di level dunia gitu ya. Kita terfokus kepada memang masalah tingkat kematian COVID. Tapi saya yakin sebenarnya
lebih banyak lagi yang terdampak dari aspek psikisnya, khususnya mungkin di ya semua negara, tetapi khususnya di negara yang mungkin berkembang di mana mekanisme komunikasi online itu lebih sulit. Tetapi ini mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan, tentu dengan segala keterbatasannya, adalah intinya kita tetap saat physical distancing itu secara sosial itu komunikasi. Khususnya pada lansia yang sebelumnya sudah ada gangguan komunikasi dan sudah ada gangguan kognitif. Satu kata yang sederhana ya, video call begitu ya. Jadi tetap mempertahankan komunikasi dengan dunia luar, khususnya dengan teman lansianya atau dengan keluarga dan kerabat gitu. Lanjut dulu. Oke. Nah, video call juga sama gitu ya, saat kita sekarang online meeting gitu ya. Sebenarnya ada batasan-batasan untuk video call itu untuk pada lansia. Memang nggak ada waktu berapa lamanya tergantung lansianya, tetapi setidaknya minimal ada setengah jam lah di pagi hari gitu ya, dan mungkin juga di malam hari gitu dengan keluarga, kerabat, dan teman yang biasa berkunjung ke rumah. Tetapi ini pun relatif gitu ya, karena ada beberapa lansia juga sebenarnya sebelum era COVID, sebenarnya di Indonesia udah berlaku physical distancing karena udah pulau yang berjauhan, anak di luar kota misalnya, silakan disesuaikan gitu ya. Demikian juga dengan teman-teman mungkin di LA dan San Francisco punya keluarga di Indonesia, itu sebenarnya udah physical distancing juga, artinya sudah terbiasa juga mungkin melakukan video call. Dan tetapi mungkin yang nanti di slide berikutnya juga akan dibahas, seringkali video call menjadi sering karena sebenarnya justru yang muda worry tentang keluarganya yang ada di lain negara begitu. Nah, kecemasan ini ditularkan juga gitu, artinya kalaupun menelepon atau melakukan video call, mungkin tidak membahas hal-hal yang negatif atau terkait selalu dengan COVID. Lanjut. Nah, ini juga sama, terlepas dari video call gitu ya. Secara naluri, sebenarnya otak kita, Tuhan ciptakan sebenarnya lebih gampang menyimpan memori yang negatif gitu. Nanti saya kasih contoh satu penelitiannya. Artinya kalau saya sering sampaikan kalau data netral tuh gampang dilupain ya gitu ya. Misalnya nomor telepon, kemudian daftar belanja ke pasar, atau kita saat belajar sesuatu dari buku gitu ya, itu lebih sulit diingat. Tapi kalau data yang sifatnya ada emosional, positif dan negatif gitu ya, yang positif lebih gampang diingat tentu, tetapi yang negatif sangat lebih gampang diingat daripada yang positif gitu. Sehingga pertemanan bisa putus gara-gara mungkin masalah emosional hanya sesaat begitu. Meskipun ada cerita pengalaman emosional positif cukup banyak, tetapi emosional negatif itu terekam lebih lama begitu dibandingkan dengan penyimpanan datanya yang sesaat disimpan cukup lama begitu. Nah, tetapi itu yang membuat kita survive katanya sampai sekarang karena kita supaya tidak jatuh ke lubang 2 kali. Gitu. Jadi artinya secara naluri emosional negatif memang sudah ada dan tidak perlu diajarkan gitu. Tetapi justru kita harus belajar sebenarnya emosional positif gitu. Nah, ini yang harus dilatih terus-menerus karena kita tidak terbiasa dengan tidak dilatih, tidak secara naluri untuk menaruh emosional yang positif. Nah, termasuk di era pandemik ini, bukan hanya masalah tadi sekali lagi fisik infeksi, kemudian sesak dan dirawat, tetapi juga breaking news dengan berita-berita negatif yang mendominasi gitu ya, itu juga akan mengakibatkan memori kita seolah-olah tidak ada kehidupan lain selain bahwa COVID begitu. Kita lupa bahwa ada
teman kita menikah, ada sahabat kita ulang tahun, ada cucu kita mungkin hari itu sebenarnya kenaikan kelas dan sebagainya. Gitu. Semua terkait dengan COVID. Gitu. Dan secara psikologis mungkin kita akan rasakan saat kita melihat media pun itu kalau kita lihat screening media itu lebih banyak kita akan men-skip atau tidak melihat berita-berita positif, tetapi kita akan terfokus kepada berita COVID dan kematian. Kalau ada kata mati, biasanya kita cenderung lihat dan buka begitu. Dan itu yang memang konteks dalam komunikasi massa, layar TV atau media TV yang banyak memberitakan COVID pasti yang banyak dibuka dibandingkan dengan berita yang positif. Bahkan kita lupa berapa yang sembuh dari COVID dibandingkan dengan berapa yang mati dari COVID. Mungkin lanjut. Nah, saya contohkan satu studi yang cukup menarik. Studi ini dilakukan memang pada pasien yang sudah demensia. Tetapi sebenarnya studi ini bisa belajar untuk semua kita, termasuk usia yang masih muda, gitu ya. Dalam konteks bagaimana otak kita merekam berita yang negatif. Ini berita penelitian tahun 98, tetapi mengambil setting sebenarnya gempa Kobe, itu 17 Januari, gempa yang cukup besar, 7,2 magnitude-nya, gitu ya. Sekitar lebih dari 6.000 orang meninggal gitu dalam sesaat gitu saat gempa, dan yang injury mungkin yang tercatat lebih dari 30.000 orang dan menyebabkan 45.000 orang homeless gitu. Nah, ini satu gambar, kita tahu semua bahwa Jepang itu negara yang udah mempersiapkan kalau ada gempa sebenarnya, karena dia terbiasa dengan gempa. Tetapi gempa Kobe ini bukan soal magnitude-nya juga, tetapi pusat gempanya itu dekat dengan memang wilayah yang padat gitu, yang aktivitas ekonominya cukup tinggi gitu. Ini satu gambar mungkin kalau sana lihat patahan-patahan ini dari jalan tol gitu ya, ambruk gitu ya. Dan ini satu gempa yang tahun 95 saya masih ingat, itu saya mungkin masih tahun kedua atau ketiga gitu di Fakultas Kedokteran, dan teman saya pas ngambil studi Jepang, salah satu profnya juga hilang begitu di sana. Mungkin lanjut dulu. Nah, apa yang menarik yang kita bisa ambil dari studi Kobe ini gitu ya, yang dilakukan pada pasien yang demensia, yang artinya yang Alzheimer disease, artinya orang-orang, kelompok orang yang sebenarnya udah gangguan memori yang cukup berat. Artinya kalau kita kasih informasi dia akan lupa, dikasih informasi yang penting pun lupa gitu. Nah, peneliti cukup menarik, sesaat setelah gempa, pasien-pasien Alzheimer ini mungkin dengan indikasi tertentu memang pas kebetulan dilakukan MRI gitu, pemeriksaan otak setelah dilakukan setelah gempa. Kemudian 6-10 minggu kemudian atau sekitar 2 bulan pasien-pasien ini ditanya gitu, yang udah gangguan memori yang berat ini, apakah bapak atau ibu waktu habis gempa dilakukan MRI atau enggak gitu. Kemudian pertanyaan kedua memang tentang gempanya, ada gempa atau enggak gitu, intinya seperti itu. Nah, yang menarik adalah pasien-pasien yang sudah gangguan memori yang berat ini, seperti diduga, itu hanya sepertiganya ingat pernah di MRI. Padahal MRI ini satu pengalaman yang kalau kita pernah MRI pasti diingat, apalagi kalau pertama kali itu masuk ruangan tertutup sangat tidak enak gitu ya. Sepertiganya menjawab, oh iya saya pernah di MRI gitu. Tetapi sebagian besar menjawab, enggak tuh saya nggak pernah di MRI gitu. Lupa bahwa dia padahal baru 2 bulan yang lalu. Tetapi hampir 90%, 86% di sini, artinya mereka ingat ada gempa, ada bencana alam yang terjadi. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya sel otak, bahkan di tingkat kerusakan yang berat pun,
itu memori emosional yang negatif itu sangat lebih diingat begitu dibandingkan dengan pengalaman yang biasa. Nah, apa kaitannya dengan COVID yang sekarang dalam konteks otak kita? Bayangkan kalau otak kita tiap hari dipaparkan oleh satu bencana, kemudian kematian, bahkan kematian dari tetangga kita, dari saudara kita mungkin, dari bangsa kita mungkin yang tiap hari terus bertambah. Counting kematian karena itu sifatnya akumulatif, even satu orang mati pun akan bertambah angkanya, tidak berkurang. Dan itu disampaikan dalam breaking news mungkin 1 jam sekali. Dan otak kita terbiasa untuk melihat yang negatif dan men-skip, mengabaikan yang positif. Dan itulah yang saya sampaikan tadi, seandainya pun lihat berita, sebaiknya dibatasi 30 menit. Sisanya, silahkan. Saya pun sudah mulai membiasakan saat menyetir mobil ke rumah sakit, gitu ya. Saya sudah men-switch radio saya ke lagu-lagu yang radio-radio yang tidak membahas tentang COVID, gitu. COVID bagi saya hanya di rumah sakit, dan mungkin hanya mendengarkan berita di Facebook atau di apa, mungkin pagi dan malam hari, seperti itu. Boleh slide berikutnya? Nah ini, jadi intinya bahwa memori yang negatif itu sesuai teori itu akan terekam pada sel kita lebih lama, begitu. Lanjut, bahkan pada orang yang sudah demensia. Nah ini juga sama, socially connected, secara sosial kita anjurkan untuk terkoneksi lansia kita. Kita ikutkan di WA group gitu, misalnya. Nah, saat diikutkan di WA group, ya bersyukur kalau Alzi itu punya WA group, ada yang misalnya memantau di sana, gitu ya. Ada yang membunyikan tweet kalau ada yang aneh-aneh, gitu ya. Tetapi bayangkan kalau WA group itu adalah WA group lingkungan. Judulnya adalah, bahkan judul atasnya adalah Satgas Kepedulian COVID. Gitu. Nah, yang ada berita tiap hari COVID. Dan kita bayangkan bahwa nggak ada berita lain selain COVID. Gitu. Nah, itu juga hati-hati. Dan saya yakin saat di era physical distancing, semua orang dianjurkan, bahkan WA grupnya jadi bertambah begitu. Kalau saya bertambah karena koordinasi gitu ya, kanan kiri, tetapi saya yakin dari semua kita WA grup jadi bertambah begitu ya. Entah WA grup lingkungan, WA grup organisasi dan sebagainya lah pokoknya jadi bertambah, atau WA grup kerja begitu ya. Dan selalu ada terselip tentang COVID, dan saat COVID biasanya responnya lebih ramai dibandingkan dengan berita yang netral. Lanjut. Nah, ini beberapa hal, saya hanya tadi malam, saya mungkin beberapa hal yang saya coba tulis di tabel, cukup menarik bahwa pandemik ini mungkin sekarang menjadi panik demik gitu, jadi setiap orang panik gitu ya. Selalu saya ditanya, kalau Dr. Yudo kok ke rumah sakit hampir tiap hari gitu ya, apa urusannya neurologi gitu ya. Saya pun sudah membatasi pasien hanya yang emergency misalnya. Ada sebenarnya contoh kasus minggu lalu datang ke saya tanya di depan, katanya sesak. Wah, saya bilang kalau sesak jangan ke saya, itu bukan saya juga panik, tetapi ternyata oleh dokter paru dan dokter IGD dianjurkan udah ke neurologi aja untuk dilihat dulu gitu ya. Karena orang ini ternyata datang ke dokter 2 kali di 2 rumah sakit berbeda dan sudah dilakukan CT scan torak gitu. Dan semuanya negatif gitu. Dan ternyata saat di wawancara, mungkin karena paniknya, karena orang panik pun juga mudah-mudahan yang di sini nggak ada yang pernah mengalami panik, tetapi kalau orang yang panik, salah satu gejala yang utama adalah sesak begitu, itu. Dan sekarang paniknya karena COVID gitu, jadi dan gejala demam menjadi nggak khas, tapi pada yang panik cenderung nanti akan datang malah ke rumah sakit. Tadinya nggak kena COVID, malah jadi kena COVID, karena kepanikannya dia datang ke rumah sakit, bayangkan sampai 2 kali gitu ya. Nah,
Akhirnya saya konsultan ke psikiatri. Nah, kemudian stay at home itu istilah yang memang ranahnya ke fisik gitu. Tetapi seringkali ini dalam arti bukan memang kita anjurkan kerja di rumah, tetapi yang saya maksudkan di sini adalah yang disebut stay at home sebenarnya ya cobalah relax di rumah. Artinya seringkali pikiran kita, fisik kita ada di sofa yang empuk begitu ya, tapi pikiran kita kemana-mana gitu. Tentang apalagi kalau misalnya datang ke undangan yang tadi kebetulan yang di undangannya pengantinnya yang terkena begitu ya, dan kita bagian dari yang hadir tadi gitu ya, seperti itu. Nah itu sama juga begitu, artinya kepikiran tiap hari gitu ya, kemudian seminggu 2 minggu dipantau, bersyukurlah nggak ada gejala gitu. Kemudian dia baca berita, oh ternyata bahwa bisa aja tanpa gejala sampai 21 hari, makin stres lagi, dia nunggu sampai 21 hari, dan artinya hati-hati bahwa sebenarnya psikis yang negatif juga menurunkan imunitas. Gitu. Kemudian tadi isolasi fisik iya gitu ya, tetapi hati-hati jangan isolasi psikis gitu ya. Sehingga memang sekarang dianjurkan istilahnya physical distancing gitu ya, tetap socially connected lah gitu, bukan socially distancing gitu. Nah ini ada tambahan pada persoalan yang sering ditanyakan juga gitu ya pada spesifik pasien demensia, stay at home gitu. Persoalannya pada pasien demensia, stay at home, pada beberapa lansia, memang dia mau stay at home gitu. Tetapi yang disebut dengan stay at home, seringkali, yes, I want to go home, sebenarnya karena disorientasi dan lupa bahwa itu yang dia tinggalin itu rumahnya gitu. Di tiap hari ya mengenal kata home gitu ya, di berita, dia cenderung mau pulang gitu. Jadi sebenarnya jadi bukan stay at home gitu, mau keluar rumah. Jadi beberapa istilah agak hati-hati pada pasien demensia. Lanjut. Ya. Nah, tetapi juga ini beberapa tantangan. Kalau di sini ada yang merawat pasien demensia, itu resiko mortalitas memang kita tahu semua tinggi. Gitu. Tetapi ini bukan berarti lansia itu aware saat membaca mortalitas tinggi. Biasanya ada resisting juga gitu. Dari data yang ada dari istilah physical distancing. Ini beberapa hal seperti misalnya ya lansia banyak yang mati, tapi kan itu kan kalau yang udah sakit, kalau ada yang sakit jantung, hipertensi, kalau saya kan sehat. Gitu. Nah, jadi ada berbagai mekanisme defense bahwa lansia ini, udahlah nggak apa-apa kok, kan sehat gitu. Dan juga mungkin lanjut di slide berikutnya. Dan ada juga berita hoax berbagai hal. Situasi seperti di Indonesia yang disebut dengan hoax ini yang berbau politik ya, gitu ya, artinya memanfaatkan situasi COVID ini untuk kepentingan tertentu, menakuti massa begitu, itu ternyata hoax gitu ya. Kemudian juga ada yang mempromokan tertentu kalau di Indonesia berjualan misalnya obat begitu ya atau ramuan tertentu gitu ya dan yang menjadi catatan sebenarnya yang menyebarkan juga lebih banyak para lansia begitu karena mungkin tadi dalam konteks otak kita kalau di hutan berjalan ada misalnya rumput bergoyang di samping kita, ada suara kresek gitu. Kita harus biasanya lari dulu sih. Gitu. Jadi artinya memang kita secara survive nenek moyang kita memang selalu melihat yang negatif dulu gitu sampai terbukti bukan gitu. Nah, pada orang tua seringkali kalau mendengar berita yang sangat negatif gitu ya, selalu dia menyebarkan duluan ke anak cucu, kerabat dan sebagainya gitu. Belum tentu benar gitu. Baik tentang berita negatifnya ataupun tentang segala hal tertentu ya, misalnya minum buah tertentu menyembuhkan corona pasti akan disebarkan dulu oleh kelompok lansia ini. Lanjut dulu. Nah, ini tadi diidentifikasi karena lansia itu susah
diinformasikan karena menganggap sehat, masih muda. Tapi di satu sisi juga bukan depresi, tetapi kadang-kadang udah mati nggak masalah juga tuh sudah tua. Gitu. Dan mungkin yang paling sering saat ini bukan hanya pada lansia, tetapi yang repotnya kalau udah lansia dia tokoh masyarakat gitu. Nah istilah yang spiritualnya tinggi gitu ya. Kalau dalam era kasus non infeksi, orang-orang ini biasanya umurnya panjang gitu karena motivasi tinggi, spiritual tinggi, cenderung tidak depresi sebenarnya. Yang Tuhan beserta kita. Tetapi pada di era COVID, kadang-kadang di satu sisi ya tadi gitu ya menjadi resisten ya enggaklah kita sehat gitu. Toh kalau ada virus pun juga ya ciptaan Tuhan nggak akan menular ke kita. Nah ini ya butuh mungkin pendekatan tertentu pada kelompok-kelompok ini. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Jod. Nah, jadi ini komunikasi mungkin silakan nanti pada tahap diskusi aja. Tetapi intinya adalah sebenarnya sama, bukan hanya pada orang tua. Memang ada satu buku yang cukup menarik, mungkin buat semua kita, bukan hanya untuk mereka yang merawat lansia, gitu. Tetapi penting untuk cara berkomunikasi. Sebenarnya yang banyak dibahas bukan what to say-nya, tetapi how to say-nya. Nah, how to say ini itu penting soalnya disampaikan, how-nya ini tergantung dari kondisi mood yang mendengarkan, gitu ya. Kemudian mood-nya seperti apa, kemudian intonasi penting, bicara fakta, tapi cukup sederhana tanpa menakutkan gitu ya. Teorinya gampang, tetapi memang ini harus harus terus kita latih. Lanjut. Nah, saya akan masuk ke kelompok khusus. Pertanyaan yang sering, apakah yang harus dilakukan physical distancing untuk caregiver? Artinya sih tetap merawat seperti biasa, namun sebisa mungkin itu ada jarak. Caregiver memang ada yang seumuran karena pasangan hidup, tetapi juga lebih banyak adalah usia yang lebih muda. Gitu. Usia yang lebih muda seringkali adalah OTG gitu, orang tanpa gejala gitu. Artinya seperti flu sendiri, kalau flu pada orang muda 3 hari sembuh gitu, pada orang tua itu lama. COVID pada orang muda bisa jadi OTG tanpa gejala gitu. Jadi pada orang tua tahu-tahu kena aja gitu. Jadi artinya di tengah pandemik dan kasus yang lebih banyak begitu ya, yang merawat, namun bisa mungkin ada jarak gitu. Karena lansia yang sudah di rumah mungkin bukan menjadi sumber infeksi gitu. Tapi yang merawat adalah yang pergi ke pasar, yang tadi pagi terima barang dari, kalau dari Indonesia kan ada yang pengiriman online gitu ya, makanan yang dikirim itu mungkin dari bungkusannya gitu yang kepegang gitu ya, tidak dicuci terlalu bersih gitu ya. Kemudian makanan mungkin yang bungkusnya dibersihkan, tetapi makanannya kita nggak pernah tahu, misalnya dari yang membuat memegang makanan tadi gitu ya, tanpa sengaja tentunya. Gitu. Jadi banyak hal yang membawa menyebabkan caregiver tertular gitu, dan pada akhirnya menularkan lansianya. Jadi artinya tetap merawat, namun bisa mungkin ada jarak dan sekarang gunakan masker, meskipun tidak batuk. Karena saat memandikan, saat memberi makan, itu saya yakin jaraknya nggak mungkin 1 meter gitu. Jadi artinya cuci tangan sesering mungkin dan harus menggunakan masker. Sudah tentu bila caregiver ada batuk, pilek, kondisi tidak fit, sebaiknya tidak merawat. Repot memang mencari caregiver pengganti, tetapi nggak ada pilihan lain, sebaiknya tidak merawat. Karena bila ada satu pasien lansia terkena COVID, itu apalagi demensia, sangat effortnya sangat cukup besar begitu. Artinya kesulitan mencari rumah sakit, tadi isolasi dirinya lebih sulit begitu ya. Dan kurangi kunjungan keluarga dan teman gitu. Artinya ini memang yang agak sulit, apalagi situasi di Indonesia bahwa saling berdekatan satu sama lain begitu ya. Kemudian saat physical distancing dimulai, bahkan saat itu ada asumsi bahwa ini libur jangka panjang gitu, ini kesempatan untuk weekend setiap hari gitu. Jadi kunjungan ke orang tua jadi lebih sering gitu. Justru itu yang menjadi sumber penularan.
Boleh lanjut, Pak John. Terima kasih. Nah, yang di luar rumah tentunya akan bingung ketika harus berdiam di rumah. Untuk situasi yang mana mudah-mudahan ada ruang di luar rumah atau ada lingkungan yang tidak terlalu ramai, itu ya mungkin untuk menghindari kegaduh gelisahan ya salah satu alternatif ya ke teras rumah atau tidak jauh dari rumah dengan asumsi tetap diusahakan berjauhan dengan orang lain dan keluarga harus membuat juga rencana jadwal kegiatan harian gitu, dari pagi hingga malam hari gitu. Karena saat physical distancing, bukan hanya orang tua, khususnya yang muda, cenderung kita akan duduk manis itu di depan TV, itu melihat breaking news gitu ya. Baru di sela-sela itu bersyukur kita bisa menonton berbagai film, tetapi physical distancing menyebabkan juga physical inactivity. Nah ini pun juga harus hati-hati gitu ya. Ada kecenderungan peningkatan berat badan gitu ya pada semua orang saat ada physical distancing. Boleh next slide. Nah, ini jadi kalau olahraga mungkin diganti dengan jalan kaki dan dibatasi hanya ditemani satu orang. Lanjut. Ya, dan menjaga kesehatan lingkungan ini yang di rumah. Mungkin di sini ada nang juga kalau mungkin struktur rumahnya, ventilasi segala macam agar jendela dibuka misalnya agar sinar matahari masuk gitu ya. Karena ternyata virus ini itu takut dengan sinar matahari gitu ya. Artinya usahakan sinar matahari selalu masuk dan mungkin diusahakan lansia untuk berjemur gitu misalnya. Kemudian juga ini kain diusahakan untuk tirai segala macam at least 2 kali sepekan gitu ya, disesuaikan dengan kondisi tentunya. Mengepel lantai, kemudian ada tambahan klorin, saya contoh yang Biclean dan sebagainya itu boleh ditambahkan untuk membantu sebagai desinfektannya. Mengganti bantal spray sesering mungkin dan mungkin guling bantal juga jangan digunakan bersama dan mencuci peralatan makan ini saya sampaikan jangan dilap gitu ya. Artinya nyucinya udah bersih, pakai sabunnya udah bersih, pakai air mengalir gitu. Tapi lapnya nggak jamin gitu karena lapnya kan tadi ditaruh di tumpukan juga begitu ya. Jadi sebaiknya katanya ya dikeringkan aja, ditiriskan aja begitu ya. Bahkan sebelum ditiriskan kalau mungkin disiram air hangat dulu gitu yang sekitar 60 derajat at least. Nah kalau dari luar rumah mungkin ya kita tahu semua ya biasa kita langsung memeluk anak kita begitu ya, anak kita menanti di depan pintu. Sekarang kalau dari luar rumah nggak ada istilah anak menunggu di depan pintu, itu menjauh dulu, kita berganti pakaian, mandi yang bersih, baru kita bercengkrama dengan keluarga. Nah, ini kalau di Indonesia membeli barang online itu hati-hati bungkus dibuang tentunya dan cuci tangan sesudahnya gitu. Nah, ini slide udah mulai slide terakhir. Jadi nah ini mungkin di slide terakhir saya membahas mengenai isolasi diri. Karena baik tadi OTG, ODP, PDP, atau bahkan pasien yang sudah terkonfirmasi, sebenarnya langkah pertama kalau gejalanya tidak berat, sebenarnya adalah isolasi diri di rumah begitu. Isolasi diri di rumah. Artinya apa yang disebut dengan isolasi diri di sini ya tinggal di rumah begitu ya, gunakan kamar terpisah dan peralatan terpisah gitu. Jadi sebaiknya piring juga piring yang terpisah, gelas yang terpisah, spray dan sebagainya juga terpisah, menjaga jarak at least 2 meter. Kemudian tentu lakukan pemantauan kondisi tubuh begitu ya. Yang disebut dengan kondisi tubuh adalah pengukuran suhu, kemudian gejala klinis, apakah batuk bertambah sering, apakah ada sesak. Gitu.
tentu harus menggunakan masker mau batuk atau enggak gitu ya, dan lakukan etika batuk, dan di sini sampaikan hidup sehat ya, artinya jangan lupa untuk makanan begitu ya. Kemudian berjemur di ruangan terbuka itu saya nggak tahu di situasi mungkin di SF dan di LA berbeda, tapi dalam satu penelitian kalau di Indonesia itu di sekitar jam 9 katanya ya, cukup mungkin 20-30 menit ya, tergantung teriknya matahari juga gitu ya. Kemudian selalu desinfektan semua yang pegangan atau yang kemungkinan droplet ada begitu, pegangan pintu, meja, lantai, dan penting juga tas, hati-hati kalau dari luar ruangan gitu ya. Saya sendiri sekarang mencoba membiasakan keluar tanpa menggunakan tas. Kalaupun iya, itu harus mungkin ditaruh di dalam kotak gitu ya, jangan sampai tersentuh oleh keluarga yang lain gitu. Nah, next slide. Nah, ada pertanyaan juga. Emang kalau terus saya ODP, PDP, gejala ringan, isolasi diri, oke lah, makan makanan yang bergizi, banyak istirahat, jangan stres. Terus ada obat nggak yang diminum? Yang terutama sebenarnya untuk saat sekarang, gitu ya, terapi suportifnya. Artinya kalau demam, ya obat demam dianjurkan paracetamol, jangan ibuprofen, jangan obat yang lain, gitu ya. Tapi dianjurkan paracetamol. Kemudian obat batuk simptomatik yang bisa dibeli bebas, tentu multivitamin, perbanyak minum. Ini ada spray hidung kalau ada tersumbat. Ya tentu kalau ada sesak itu harus ke hospital. Dan saya ada pengalaman baru juga bahwa kadang-kadang yang buat sesak itu bukan COVID-nya, nah ini juga harus dikonfirmasi, tetapi memang harus diskusi dengan dokter, karena diagnosis COVID-nya sendiri gitu. Saat pertama kali diagnosis gara-gara COVID begitu ya, langsung stres berat gitu. Ini yang kadang-kadang buat sesak juga, dia faktor psikis itu bukan hanya menurunkan imunitas, tetapi juga memperberat gejala fisik. Lanjut. Mungkin itu slide yang bisa saya sharekan. Terima kasih buat semua perhatiannya. Silakan kalau ada diskusi atau pertanyaan. Beberapa pertanyaan mungkin kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Ada pertanyaan dari YouTube ya, dari Pak David. Program-program apa saja yang tersedia dari ALZI buat para caregivers untuk bisa memahami gejala Alzheimer atau demensia sehingga mereka bisa merawat para pasien secara maksimal? Silakan. Oke. Mungkin dari Patty atau dari Nang bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Silakan. Ya, mungkin aku jawab dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Program-program ALZI untuk mendukung support para caregivers itu, kita punya caregivers meeting setiap Sabtu pertama dalam bulan. Dan itu juga tersebar di beberapa kota di Indonesia. Jadi dengan caregivers meeting ini kita memberikan edukasi, memberikan informasi kepada para caregivers mengenai bagaimana sih cara perawatan orang dengan demensia. Jadi ada topik-topik seperti nutrisi atau topik-topik fall prevention, kemudian topik yang terkait dengan fisioterapis. Kita juga mengundang berbagai narasumber, relawan-relawan dan champions-nya ALZI untuk bisa berbagi. Dan khususnya untuk di situasi COVID-19 ini, karena pembatasan untuk physical distancing, jadi kita mengalihkan pertemuan caregivers itu menjadi ke online sharing session yang dilakukan lewat
webinar. Jadi walaupun caregivers dan ODD tetap di rumah, kita tetap support dan tetap memberikan informasi. Selain itu, kita juga punya beberapa video di YouTube channelnya Alzheimer Indonesia yang bisa diakses oleh publik untuk lebih mengerti apa sih sebenarnya demensia, apa sih Alzheimer, gejalanya seperti apa. Kemudian kita juga sementara proses untuk menerbitkan beberapa video terkait dengan bagaimana merawat orang dengan demensia. Dan selain itu kita juga punya training, Dementia Care Skill Training. Kita memberikan training atau pelatihan terkait para caregivers, baik itu keluarga ataupun professional caregivers, terkait dengan perawatan demensia. Mungkin itu dari saya, semoga sudah bisa menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Zoom, dari LA, dari Bu Cekli. Ini untuk Dr. Yuda. Dr. Yuda, pertanyaannya, Dr. Yuda, hari ini ada hujan di LA. Di San Francisco juga hujan. Dalam hal corona, bagus atau tidak bagus? Ya, makasih. Sebenarnya kalau dalam konteks corona sendiri, tadi disampaikan bahwa semakin matahari, semakin dia panas gitu ya, virus tuh lebih nggak tahan sebenarnya begitu. Jadi artinya, tetapi bukan berarti saya bilang wah hujan jelek, nggak juga. Kalau kita udah melakukan isolasi diri, sebenarnya mau hujan atau enggak tidak masalah. Tapi dalam konteks kalau ditanyakan apakah virus ini lebih bertahan hidup di situasi yang mana, tentu situasi yang panas gitu, sehingga kalau pas lagi ada matahari memang dianjurkan untuk berjemur begitu ya, salah satu caranya itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi lewat WhatsApp saya nih dari Rina Gozali di Jakarta mengenai vitamin E yang katanya membantu mencegah terkena virus ini. Dia bilang kalau salah satu sumber makanan yang mendapatkan vitamin E ini dari toge. Betul nggak? Dan berapa banyak sih harus makan toge untuk memenuhi kebutuhan ini? Ya, terima kasih. Kalau ditanya, sebenarnya dalam konteks misalnya pertanyaan spesifik ke COVID, apakah multivitamin apapun itu mencegah, itu sifatnya generik, artinya multivitamin yang pasti membantu meningkatkan vitalitas tubuh dan imunitas tubuh begitu ya. Dan konteksnya saya sering sampaikan khususnya untuk yang di Indonesia bahwa yang disebut dengan multivitamin adalah sumber utama sebenarnya adalah dari buah dan sayur gitu. Artinya bukan digantikan dengan multivitamin yang tablet. Artinya kalaupun nanti ada multivitamin itu sifatnya tambahan bukan menggantikan gitu. Dan saya sering sampaikan, sekarang lagi musim jeruk Pontianak nih, misalnya lagi musim buah-buahan tradisional Indonesia, yuk sambil mendukung support yang menjual buah gitu tradisional, tetapi juga menyehatkan kita. Multivitamin silahkan gitu, terlepas dari vitamin E, vitamin C, silahkan gitu ya. Mengenai toge, mohon maaf saya tidak terlalu tahu seberapa banyak toge yang harus dimakan misalnya. Karena persoalannya adalah sama seperti khususnya sulitnya adalah pada yang sifatnya bukan buah gitu. Saya masih ingat waktu di San Francisco, saya diskusi dengan teman gitu. Ada pertanyaan yang menggelitik gitu. Karena kita kalau lunch kan biasanya selalu salad ya, salad itu semuanya seger gitu. Kemudian mereka bertanya gitu, kenapa kalau Asian people Indonesia itu kalau sayur tuh lebih banyak dimakan dalam keadaan yang dimasak begitu, dan itu pun juga akan mengurangi kadar yang vitaminnya, meskipun nanti di di era COVID ini pun juga saya bilang harus dibersihkan secara bersih gitu. Tetapi yang pasti anjurannya tetap buah segar, kemudian sayuran yang segar dan bersih tentu lebih dianjurkan dibandingkan dengan sayuran yang dimasak sangat masak gitu, termasuk toge gitu ya. Toge kecuali ketoprak sama gado-gado kelihatannya semuanya kayaknya dimasak sampai layu gitu, dan saya nggak tahu
apakah vitamin E-nya masih ada atau enggak gitu. Itu mungkin saya belum bisa jawab dulu. Terima kasih. Oke, ini ada lagi dari Pak Nugroho dari KJRI SF. Terima kasih Pak sudah hadir. Beliau juga ada pertanyaan mengenai, semula virus menular melalui droplet, tapi kemudian bisa menular melalui pernapasan dan bahkan bicara. Yang betul yang mana? Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau WHO sendiri, setidaknya dari saya coba buka link yang disebarkan lewat, mungkin teman-teman di sana juga mencoba bisa membuka yang WhatsApp oleh WHO gitu ya. Yang pasti lewat droplet. Artinya saat kita bicara nih, saat kita bersin, saat kita batuk, itu droplet artinya telontarkan lah, artinya entah nempel di baju kita atau di wajah kita dan sebagainya gitu ya. Bisa langsung atau lewat perantaraan tangan kita begitu. Itu satu. Kemudian yang airborne, nah ini yang sebenarnya di WHO sendiri, mungkin saya nggak tahu kalau nanti setelah hari ini ada perubahan lagi, itu baru patut diduga begitu, patut diduga. Artinya bahwa penularan lewat udara itu sebenarnya WHO sendiri sampai WhatsApp terakhir yang kita bisa lihat hanya menyatakan suspek airborne gitu ya. Jadi artinya ini untuk kewaspadaan tinggi saja, artinya masih mungkin kalau kita seruangan itu masih mungkin penularan lewat udara gitu. Tapi ditulisnya adalah masih suspek. Tapi yang pasti lewat droplet gitu. Oke. Berikutnya ini dari Mbak Ari Quick. Ini kembali lagi untuk tentang demensia atau Alzheimer. Pertanyaannya, apakah memiliki binatang peliharaan itu ada benefitnya untuk membantu orang yang kena Alzheimer atau demensia? Iya, kalau sebelumnya memang pelihara binatang gitu ya. Artinya kalau memang intinya sih gini, sama seperti hobi juga gitu. Artinya pada seorang yang demensia paling bagus adalah mengerjakan hobi yang biasa dilakukan gitu. Ada satu studi yang menarik, saya sering sampaikan kayak sudoku gitu ya. Sudoku katanya menstimulasi kognitif. Iya, kalau yang melakukannya juga senang dan hobi begitu. Tapi kalau dipaksakan enggak sih, dia menurun juga gitu. Nah, demikian juga dengan hewan peliharaan gitu ya. Kalau memang terbiasa dengan hewan peliharaan itu sangat membantu dan kadang-kadang mungkin kalau anak atau saudara kita yang meminta gitu ya, atau anaknya lah terutama yang meminta orang tua untuk jalan pagi itu sulit. Tetapi kalau misalnya hewan peliharaan yang mengajaknya, itu mungkin akan keluar rumah misalnya. Termasuk bahkan sampai ikan pun itu bisa ikan di akuarium bukan hanya menenangkan, tetapi lansia itu diberi tugas untuk memberi makan ikan dengan waktu tertentu pagi, siang, malam, sebenarnya akan lebih efektif untuk orientasi waktu dibandingkan dengan menanyakan waktu berulang-ulang gitu ya, kita yang mengingatkan gitu ya. Tapi dengan adanya akuarium dia akan membantu mengingat kapan memberi makan ikan, udah pagi, siang, atau malam. Jadi kesimpulannya adalah hewan sangat membantu, membuat rileks, membuat lansia beraktivitas secara fisik dan secara kognitif, contohnya tadi secara orientasi waktu misalnya, bahkan hanya sekedar memberi makan di akuarium gitu. Itu sih. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi tadi saya kelewat, maaf, dari J. Nadiranto. Apa tanda-tanda pertama dari Alzheimer? Kayaknya ini jawabannya bakal panjang, tapi bisa disingkat aja nggak, Dokter Yuda? Ya. Demensia banyak jenis, tapi yang paling sering kan Alzheimer gitu. Alzheimer sering pada orang tua gitu ya, karena kalau bukan orang tua harus dipikirkan demensia yang lainnya gitu. Gejala awal tentu gangguan memori. Tadi yang saya sampaikan, gangguan memori apa sih? Ya lupa gitu, udah mulai lupa-lupa dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Sehingga seperti yang baju yang dipakai oleh Ake dan oleh Nang, oleh Patty juga jangan maklum dengan pikun, itu sebenarnya artinya ya jangan maklum dengan kalau kita udah mulai lupa-lupa, meskipun usia kita masih muda gitu. Jadi gejala awalnya adalah
gangguan memori berupa memori yang baru gitu, bukan memori lama tapi memori yang baru. Gitu. Oke. Oke, mungkin begini sebelum kita selesaikan. Sebentar, ini ada satu lagi sedang menulis. Ada satu lagi, silakan. Ya, tapi sedang menunggu. Oke. Tapi mungkin kita tanya, seandainya ada yang perlu informasi selanjutnya dari Indonesia dan juga dari Amerika, boleh kasih kontak informasi atau website? Silakan, mungkin Nang dengan Patty. Iya, tadi udah ada di slide kita, bisa menghubungi melalui email saya mariatipaham@gmail.com atau lewat akewan@gmail.com atau melalui Facebook page kita, facebook.com/alzsf. It's very simple. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, maaf, ini dari Mbak Ari Quick lagi. Oke, apakah jika anak-anak itu kurang pandai di sekolah suka lupa? Bentar ya. Oke, Mbak Ari, saya baca yang tertulis aja ya. Apakah jika anak-anak itu kurang pandai, maksudnya ya, pandai di sekolah, suka lupa, kalau ada ujian tidak bisa jawab, apakah itu nanti bakal kena demensia? Maksudnya tanda-tanda awal demensia? Ya, terima kasih. Jadi, saya masuk ke seorang yang misalnya mengeluh lupa. Dalam konteks di sini adalah anak-anak. Seseorang yang mengeluh lupa bisa karena gangguan memorinya, bisa karena gangguan belum tentu memori, juga bisa gangguan atensinya misalnya. Karena kita tahu semua sebenarnya data akan masuk ke otak kita, itu data itu kan harus disimpan dulu. Kemudian data itu kemudian dikeluarkan lagi gitu. Nah, pada anak-anak seringkali sebenarnya lebih problem bukan data itu udah disimpan, tetapi data itu tidak tersimpan gitu. Karena atensinya tidak baik gitu. Gampangnya begini, kalau anak selama masih dia nonton film, di film yang cukup menarik di bioskop, kemudian dia bisa cerita panjang lebar film itu begitu ya, artinya nggak ada problem dari memori begitu, karena atensinya bagus saat nonton gitu. Tapi saat belajar berulang-ulang sampai 2 minggu dia nggak ingat, mungkin atensinya gitu. Artinya otaknya memilih data mana yang disimpan, data mana yang disimpan lama, data mana yang dia nggak mau simpan gitu, karena mungkin dia nggak suka. Gitu. Itu jadi pada anak yang mudah lupa tidak menjadi prediktor untuk demensia, tetapi memang pada anak yang kurang gizi, pada anak yang kurang kreatif disebutnya, tetapi definisi kurang kreatif nanti harus didiskusikan lebih panjang, itu resikonya lebih tinggi katanya menjadi demensia dibandingkan dengan yang anak yang kreatif. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak David. Kasus positif di Indonesia sangat rendah. Itu apakah karena cuaca Indonesia yang panas dan tidak mendukung perkembangan virus, ataukah banyak kasus positif dan kematian yang banyak tidak dilaporkan? Ya, terima kasih. Persoalannya mudah-mudahan sih jawabannya karena yang pertama, karena tropis gitu. Tapi masalahnya di Indonesia belum dilakukan rapid test itu secara massal begitu. Itu persoalannya. Dan mungkin selama belum dilakukan pemeriksaan rapid test secara massal, itu agak sulit menilai sebenarnya seberapa banyak kasusnya yang realnya begitu. Mungkin untuk situasi saat ini rapid test massal itu belum dilakukan di Indonesia, jadi agak sulit membandingkan severity atau banyaknya kasus di Indonesia dibandingkan misalnya negara lain yang sudah melakukan rapid test. Itu. Boleh saya tanya ya, challenges untuk ALZI apa itu sekarang? Oke. Patty boleh disilakan. Oke. Mungkin challenges yang paling terbesar di situasi pandemi COVID-19 ini adalah semua kegiatannya ALZI sekarang dilakukan secara online. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan offline. Dan sementara kita tahu bersama bahwa
komunitas kita itu banyak yang masih kurang paham atau bukan kurang paham, kurang familiar dengan penggunaan aplikasi-aplikasi online. Jadi dalam periode ini adalah periode transisi di mana Alzi akan berusaha untuk tetap memberikan support tapi dalam bentuk online. Dengan harapan bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, karena kalau untuk kegiatan-kegiatan offline itu memang sangat terbatas. Tapi kalau kegiatan online seperti webinar atau online sharing session, kita harapannya lebih bisa menjangkau publik atau masyarakat atau komunitas Alzi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan bagi yang ingin mengetahui informasi mengenai apa saja sih kegiatan Alzheimer Indonesia, kemudian ada yang ingin mencari tahu apa sih demensia dan informasi-informasi seputar demensia, bisa ke website kami di www.alzi.or.id. Kemudian bisa juga ke Facebook page kami di Alzheimer Indonesia. Kita juga punya Twitter. Dan kita juga punya Instagram dengan Alzheimer Indonesia. Bisa menghubungi kami lewat email di info@alzi.or.id atau juga bisa melalui LCSF. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia di Amerika? Mungkin silakan Kak Ake atau Kak Nang untuk bisa. Terima kasih untuk kegiatan Alzi di San Francisco kali ini masih bisa dibilang masih minim, karena kita masih membutuhkan juga banyak support dari volunteer-volunteer, kita juga masih membutuhkan banyak narasumber, tapi kedepannya kita akan mencoba mewadahi kegiatan-kegiatan yang sama yang dilakukan oleh Alzi Pusat. Gitu. Baik, saya rasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Saya ingin terima kasih ke Dr. Yuda, Patricia, Ake, dan Mariati. Terima kasih untuk memberi waktu hari ini, dan terima kasih Mariati untuk tolong co-host ya. Boleh nambah satu lagi, Pak John? Kewalahan. Ya, mau nambah sekali. Ya, mau nambah satu lagi, ini cuma diingatkan aja oleh DY, actually she text us, untuk mengingatkan kalau dia San Francisco kita masih tanggal 6 April ya, tapi di Jakarta udah tanggal 7 April, which is April 7 is the World Health Day. World Health Day. So dengan tema kali ini adalah International Year of Nurses and Midwives. So I think it's gonna be the better time for us to appreciate what all the health worker, doctor, nurses everywhere, entire world for being in the front line with this kind of situation in pandemic. So I think we have to appreciate them, especially for today, the World Health Day. Oke, baik. Sekian dulu Kepermisa Kabari. Thank you for watching kita punya special webinar. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you.